Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Tim Pusat, Bapak Insinyur Haji Muslim Armas bersama sekretarisnya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan penasehat, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Tim Ciputat yang dipimpin oleh Bapak Haji Sendar Asli, seluruh undangan cabang-cabang yang hadir pada malam hari ini, dan juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah berkeringat, berjibaku dan menyukseskan acara pada malam hari ini. Semoga apa yang dilakukan menjadi amal ibadah dan mendapat catatan amal kebaikan. Terlebih dahulu, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan malam hari ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang benar semua janji-janjinya, yang telah menolong setiap hamba-hambanya, yang telah menggagah perkasakan setiap mujahid pejuang agamanya, dan yang telah menghancurkan semua musuh-musuhnya. Selaku muslim sejati dan mukmin hakiki, setiap hari kita berikrar dan berjanji bahwa hanya Allah Rabbul Izzat adalah Tuhan sesembahan kami. Ia tidak beranak dan berdiri sendiri. Dan pula kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, Nabi yang terakhir diturunkan ke bumi. Tugasnya membimbing insani ke arah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, waktu Michael Hart meneliti puluhan tahun tentang pribadi seorang manusia yang bernama Muhammad, hasil penelitian itu dia mengemukakan di antara top 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dan meletakkan Nabi Muhammad sebagai nomor 1. Semua ilmuwan barat geger mengecam hasil penelitian itu, mencaci Michael Hart tentang hasil temuan-temuan itu. Tapi kemudian dia menjelaskan ada dua argumen kenapa Nabi Muhammad ditempatkan menjadi orang berpengaruh di dunia. Nomor 1, pertama alasannya adalah sepanjang hidup manusia tidak ada seorang manusia yang paling banyak disebut namanya setiap hari dan setiap malam kecuali Nabi Muhammad SAW. Banyak pengikutnya sekarang satu maka hampir seluruh miliar menyebut namanya setiap hari. Yang kedua, alasan yang kedua, pengikutnya itu dari orang-orang hebat sampai orang-orang kecil, rela berkorban, rela membela dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan nyawanya untuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, karena itulah kalau kita kembali kepada pernyataan Umar bin Khattab kaitan dengan organisasi kita ini, bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, sebuah perkumpulan apapun namanya harus berjamaah.
berkelompok. Tidak ada artinya organisasi, tidak ada artinya kelompok kalau tidak ada pemimpinnya. Tidak ada artinya kepemimpinan itu kecuali ditaati oleh pengikutnya. Maka misalnya dulu pernah kita dengar ucapan-ucapan di kita itu di Sumatera. Barang siapa yang bisa memimpin 50 orang Sumatera, maka dia bisa menjadi gubernur di Pulau Jawa. Artinya susahnya luar biasa. Tapi ini terbantahkan dengan kepengurusan yang lama ini, disergasi luar biasa. Saya tanya sama beliau, kenapa Ciputat bisa berhasil? Dia bilang, salah satu alasannya adalah karena ia didukung oleh SDM muda yang muncul di Ciputat. Karena itulah ulama pernah berkata, maka hiduplah kamu dengan agama, maka hidupmu menjadi terarah, maka hiduplah dengan ilmu, maka hidupmu akan menjadi mudah, maka hiduplah dengan seni budaya sesuai syariat, maka hidupmu menjadi indah. Ini yang ada di masyarakat Aceh. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi ini, saya begitu dikasih kesempatan untuk ceramah, apalagi mendengar akhir-akhir ini musibah di Aceh, hampir saya tidak bisa ngomong. Saya mau ngomong apa tentang keadaan kita di Aceh? Orang boleh bicara itu adalah karena faktor alam dan sebagainya. Tapi kalau saya ngaji di dalam Al-Quran bahwa musibah itu terjadi adalah karena ada campur tangan Tuhan di sana. Ini yang mungkin kita selama ini, ya Allah, mungkin dosa apa yang telah kami lakukan sehingga bencana turun ke tempat gelandang-gelandang kami, ke rumah kami. Bahkan di Biren ada gubernurnya, ada 3 desa yang hilang tidak diketahui di mana rimbahnya. Hadirin, karena itulah saya mengajak untuk diri saya, mungkin kita taubatan nasuha adalah perlu. Karena mungkin kita sudah jauh dari agama, sudah agama tidak lagi menjadi pengarah, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan dulu ada saya, almarhum Pak Abdul Muttalib Sulaiman, mantan dekan, ada pernah dia kata, dia panggil saya, diajak dialog saya, Azhar juga, kamu ingat tentang Aceh, bahwa yang memajukan, yang mempertahankan Aceh adalah karena Islamnya. Tapi saya khawatir nanti jangan-jangan satu saat yang merusak Aceh adalah orang-orang Aceh sendiri. Ini bisa menjadi bahan hubungan kita bersama. Karena mungkin bahwa agama tidak lagi banyak diperhatikan di Aceh sehingga muncul bencana dan bahaya bagi masyarakat kita di sana. Hadirin yang berbahagia, sebuah pertanyaan berkaitan dengan tema ini, apakah kita benar cinta Rasulullah? Saya khawatir jangan-jangan kita berkata bahwa kita cinta Rasulullah, tapi Rasulullah tidak cinta, tidak sayang kepada kita. Apa buktinya? Rasulullah itu sedikit-sedikit baca Al-Quran, kita sedikit baca Al-Quran. Rasulullah itu sedikit-sedikit salat malam, kita hanya sedikit salat malam. Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah itu sedikit-sedikit beribadah, kita hanya sedikit beribadah. Kalau begitu, pantaskah kita menyebut diri kita sebagai umat Rasulullah SAW? Ini pertanyaan besar bagi diri saya, bukan bagi kita semua. Berkaitan dengan suri teladan bahwa manusia hebat adalah sulit dilukiskan, diceritakan dalam waktu yang sekian menit. Manusia hebat itu itulah junjungan kita Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan Al-Quran, maka dengan turunnya Al-Quran Allah telah menyempurnakan risalah Cina kepada umat manusia. Maka dengan demikian kita tidak perlu lagi berharap atau menunggu datangnya Al-Quran baru yang akan membimbing umat manusia mana jalan keselamatan, mana jalan yang sesat. Karena Allah telah mempusakai kita dengan kitab sucinya yang menjamin hambanya selamat dunia dan akhirat apabila
apabila dia kembali mengamalkan Al-Qurannya. Yang kedua, Allah telah mempersamai kita dengan menurunkan Nabi Muhammad SAW di antara 124.000 nabi. Ya Allah menyebut Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Bahwa Nabi pernah berkata, Nabi yang min-ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Sekalipun ada hadis menyatakan setelah Rasulullah wafat akan muncul 30 orang yang mengaku nabi. Tapi itu adalah disebut dengan nabi palsu. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan pribadi Rasulullah, kenapa Rasulullah itu berhasil memimpin umatnya? Setidaknya ada 4 catatan penting yang harus menjadi pedoman siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Yang pertama adalah Rasulullah itu sukses karena dia punya sifat sedih, sifat benar, sifat jujur, tidak pernah bohong. Sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah bohong, diakui oleh pengikutnya dan juga oleh bukan pengikutnya. Rasulullah tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Kita sering bohong, sering berdusta. Pantaskah kita menyebut sebagai pengikut Muhammad kalau kita seandainya sering bohong dan sering berdusta? Dalam hadis dikatakan, rusaknya sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah masyarakat apabila ada 2 komponen di masyarakat itu yang rusak. Yang pertama adalah imam kadzib, pemimpin pendusta dan pembohong. Ngabani pagi ngomong kedelai, sore ngomong tempe, alias pelintang-pelintung. Kita orang Aceh itu gak ada istilah pelintang-pelintung. Ngomong apa adanya, jujur kepada hati nuraninya, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin jadi pemimpin harus jujur, harus selalu benar dalam ucapan, benar dalam hatinya, benar dalam tindakan. Kalau itu kita lakukan, insya Allah bahwa kita salah satu kesuksesan telah kita capai. Yang kedua, kita harus menjalani fatana. Alhamdulillah menggembirakan di cerita ini sudah banyak lahir ilmuwan-ilmuwan baru yang S1, S2 dan S3 yang sudah banyak terkiprah di masyarakat. Allah angkat derajat kemuliaan kita melalui ilmu, melalui pengetahuan, melalui pendidikan. Saya yakin dan percaya kalau ingin merubah nasib, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah harus terus-menerus giat dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah kalau ingin sukses harus menjadi orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Bahwa dia tidak nikung-nikung, dia orang yang diambil, yang dipercaya betul. Semua perilakunya, semua amanah yang diberikan kepadanya itu dijamin. Sekalipun bahwa seperti Pak Ketua tadi bilang, untuk sukses di kepemimpinan itu berat juga tantangannya. Karena Nabi sudah bilang, kullu khairin maktub, setiap kebaikan yang ingin kau perjuangkan pasti ada saja halangan dan rintangan. Tapi kita harus bersabar. Selama kita berjalan di jalan yang lurus dan benar, insya Allah Allah akan teguhkan hati kita. Yang terakhir adalah syarat yang keempat, harus menjadi orang yang tabligh, yang bahasa populernya sekarang disebut dengan transparansi. Alhamdulillah, PP telah menjabarkan, Ketua Ciputat telah menyampaikan apa yang diperjuangkan, apa yang disumbangkan, apa yang dihimpun, semuanya disampaikan secara transparan, terbuka lebar-lebar. Saya membaca buku laporan akhir kemarin itu dari tim Ciputat, tebelnya luar biasa. Dan setahu saya baru kali ini saya dapat laporan tim yang begitu lengkap komprehensif. Dan alhamdulillah Sekadar Kasritan pernah ngomong kepada saya, kesuksesan itu bukan hanya kesuksesan yang pribadi, bukan, tapi karena dia didukung oleh tim yang kompak, yang terdiri dari generasi-generasi muda yang akan meneruskan organisasi kita ke depan.
Kalau seandainya 4 ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah kita telah meniru pribadi Rasulullah. Bagaimana memimpin sebuah organisasi, memimpin masyarakat, menggerakkan masyarakat ke arah yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat kita malam hari ini, dan terakhir marilah kita tutup nanti dengan doa. Sebelum kita berdoa, nanti kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan yang meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, diluaskan dan diterangi kuburannya, ditempatkan bersama orang-orang yang baik di sisinya, dan terakhir dimasukkan Allah dalam surganya. Semoga yang sakit, yang kemalangan segera dimudahkan Allah dan disembuhkan kembali. Yang bercerai-berai dengan keluarganya mudah-mudahan disatukan kembali. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bisa mengatasi dan juga dengan bantuan kita semua. Sebelum kita doa bersama-sama, mari kita satukan hati, sucikan diri, seraya mohon ampun atas segala kesalahan dosa dan khilaf yang pernah kita perbuat. Kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qulana wa tadarruna wa taswana wa ta'budan wa tabbika busrana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma sina kibatana fi umurina kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal rizqi wa abal quwwah wa abal sir wa abal salam wa abal aqwa wa abal jannah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa iftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur
maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.